Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya, Grace Lantung, menjumpai Anda dalam program Pengharapan dalam Buku Wahyu. Para pendengar sekalian, tak dapat dipungkiri bahwa kitab yang berisi wahyu dari Tuhan seringkali membingungkan kita, sehingga sebagian orang menghindari untuk mempelajarinya. Memang firman Tuhan menuliskan dalam 2 Petrus 1 ayat 20 bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Tapi jangan khawatir para pendengar, Alkitab, buku yang dahsyat dan berkuasa, akan menerangkan dirinya sendiri melalui ayat-ayat yang ada di dalamnya. Bersama kita dalam program Pengharapan dan Buku Wahyu adalah hamba Tuhan Pendeta Nofri Fatah yang akan menolong kita untuk semakin memahami buku wahyu dari Tuhan, sehingga kita memiliki pengharapan yang semakin kuat akan keselamatan melalui Yesus Juru Selamat yang kita yakini akan datang segera. Selamat menikmati kebenaran firman-Nya. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Pendeta Nofri Fatah dalam seri pendalaman firman Tuhan ini dengan tema pengharapan dalam kitab Wahyu. Namun sebelum kita membahasnya, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saat ini. Dan pada kesempatan yang indah ini, kami memohon kiranya Engkau karuniakan kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dan sanggup untuk mempraktekkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang saya kasihi, topik saat ini adalah tanda wahyu untuk kesetiaan dalam konflik terakhir di bumi bagian ketiga. Saudara yang kekasih dalam Yesus, pada dua bagian sebelumnya dari topik ini, kita telah pelajari bahwa wahyu menjelaskan sebuah panggilan untuk semua orang yang tinggal di jam terakhir di bumi untuk kembali menyembah Allah Sang Pencipta, yaitu dengan menguduskannya hari Sabat sebagai tanda abadi dari kuasa ciptaannya dan kasihnya yang tak terbatas. Saudaraku, Sabat diciptakan oleh Allah 2300 tahun sebelum adanya bangsa Yahudi. Dan itu diberikan kepada orang tua kita pertama, Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika mereka berdua meninggalkan Taman Eden, Sabat tetap sebagai pengingat kasih Allah yang kekal. Sebelum Allah memberikan kepada orang Israel 10 hukum Allah di Gunung Sinai, mereka telah memelihara Sabat penciptaan dalam kisah yang luar biasa dari jatuhnya mana selama 6 hari. Katakan, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Saudara yang kekasih, di Gunung Sinai Allah menulis dengan jarinya sendiri di 2 loh batu tentang perintah Sabat. Tuhan mengatakan, ini adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, dan bukan Sabat orang Yahudi tentunya. Dia tidak mengatakan 1 hari dari 7 hari adalah hari Sabat, tapi dia katakan hari ke-7 adalah hari Sabat. Alkitab mengatakan hari Sabat dibuat untuk manusia. Jadi artinya untuk semua manusia di mana-mana, saudara-saudara. Dan sepanjang perjanjian lama sampai perjanjian baru, Sabat adalah tanda antara Allah dan umatnya. Yesus Kristus beribadah setiap hari Sabat. Dia memelihara Sabat Alkitab. Bagi Kristus, hari Sabat untuk berbuat amal, hari yang indah untuk beribadah dan memuji Tuhan, dan hari persekutuan dan berkat. Dia memberi Sabat sebagai tanda sepanjang zaman akan kuasanya untuk menciptakan kembali hati manusia. Dia memberi Sabat sebagai tanda kasihnya kepada kita dan simbol otoritas ilahinya. Saudara, Allah berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Oh saudaraku, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa bahkan setelah kematian, penyaliban, dan kebangkitan, mereka akan memelihara hari Sabat. Dikatakan, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Dalam sejarah, ketika Romawi menyerang kota Yerusalem pada tahun 70, seorang sejarawan Josephus mengatakan bahwa tentara Roma sebenarnya mengepung kota itu pada hari Sabat. Namun orang-orang Kristen berdoa pada saat itu. Dan secara mujizat,
tentara Roma ditarik kembali dan tidak menyerang pada hari Sabat. Kemudian orang-orang Kristen melarikan diri dari Yerusalem, dan tidak ada satu orang Kristen pun dibunuh dalam penghancuran kota tersebut. Saudaraku, Yesus jelas memerintahkan murid-muridnya tentang ibadah Sabat lama setelah kematiannya. Dan Yerusalem dihancurkan pada tahun 70, puluhan tahun sesudah Yesus naik ke surga. Mungkin ada orang yang bertanya, apakah waktu pernah hilang? Bagaimana Anda bisa tahu hari Sabat adalah hari Tuhan? Saudara, setidaknya ada 3 cara yang bisa Anda ketahui. Yang pertama, Anda dapat mengetahui dari Alkitab. Yang kedua, dari bahasa. Dan yang ketiga, dari astronomi. Saudara, Anda akan lihat bahwa Sabat telah disebutkan sejak penciptaan. Dan itu kembali dinyatakan dalam 10 hukum yang diberikan kepada Musa. Hal ini jelas tidak ada waktu yang hilang antara Adam dan Hawa. Adam memelihara Sabat hari ke-7 dan begitu juga Musa. Dan sepanjang perjanjian lama dari Musa ke Yesus, umat Allah memelihara hari Sabat, sehingga tidak ada waktu yang hilang di sana. Kisah penyalipan jelas mengungkapkan bahwa siklus mingguan seperti yang kita tahu tidak berubah dari waktu Yesus sampai hari ini. Mari kita lihat urutan hari dari Alkitab. Kita mulai dengan hari Yesus mati. Saudara, Alkitab menjelaskan dengan cara berikut ini. Lukas 23 ayat 54 sampai pasal 24 ayat 1. Firman Tuhan berkata, hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut beserta dan melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Saudara, apakah pengikut terdekat Yesus memelihara Sabat setelah ia mati? Apa yang ayat itu katakan? Mereka beristirahat pada hari Sabat menurut hukum Taurat. Saudara, mereka tidak percaya bahwa kematiannya merubah hukum itu dengan cara apapun. Di sini kita memiliki 3 hari yang tercantum secara berurutan, yaitu di hari kematian Yesus, kemudian keesokan harinya, hari Sabat menurut hukum, yaitu hari ke-7. Kemudian Alkitab berkata dalam Matius 24 ayat 1, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, apa yang mereka lakukan di sana? Mereka datang untuk mengurapi tubuhnya. Saudaraku, mereka datang ke makam, membawa rempah-rempah yang mereka telah sediakan. Jadi Anda memiliki 3 hari, yaitu hari persiapan, hari Kristus mati. Kemudian keesokan harinya, hari Sabat, hari dia beristirahat menurut hukum tersebut. Dan hari berikutnya, hari pertama dalam minggu itu, ketika perempuan mengurapi tubuhnya. Mari kita lihat urutan peristiwa-peristiwa tersebut. Sangat jelas, yaitu yang pertama Jumat, hari persiapan. Kemudian Sabtu, hari Sabat. Dan Minggu, hari pertama dari minggu itu. Saudara, hari persiapan adalah hari dia meninggal. Kemudian itu adalah hari Jumat atau hari ke-6 dalam seminggu. Dan diikuti oleh hari Sabat. Hari perempuan beristirahat sesuai dengan perintah dan hari Yesus beristirahat di dalam kubur, yaitu hari ke-7 dalam seminggu. Dan kemudian hari Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu hari pertama atau hari Minggu. Jadi identitas Sabat itu sangat jelas. Sabat adalah hari ke-7 dari siklus mingguan atau hari yang kita sebut Sabtu. Saudaraku, banyak orang Kristen mengatakan, tapi kita beribadah pada hari Minggu untuk menghormati kebangkitan. Saudara, ada 8 teks dalam perjanjian baru yang menyebutkan hari pertama minggu itu. Dan tidak ada satu pun dari ayat-ayat itu memberitahu kita untuk beribadah pada hari Minggu atau untuk menghormati kebangkitan. Saudara, Kristus telah memberi kepada kita simbol kebangkitan itu. Bagaimana kita merayakan kebangkitan? Catat dalam Roma 6 ayat 3 dan 4 firman Tuhan berkata,
Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi sama seperti Yesus mati, dikuburkan dan dibangkitkan, kita melakukannya dengan dibaptis, saudara-saudara. Kita bangkit dari kuburan air untuk menjalani kehidupan baru. Dan pembaptisan adalah simbol perjanjian baru akan kebangkitan. Saudara, Alkitab mengatakan, ingatlah hari Sabat. Anda menghormati Dia sebagai pencipta dengan memelihara Sabat Alkitab. Dia lebih dari 140 bahasa di dunia. Kata untuk hari ke-7 dalam seminggu adalah Sabat. Nah, kita lihat contoh apa kata untuk hari ke-7 atau hari Sabtu dalam bahasa Spanyol, yaitu Sabado. Dan dalam Kejadian, di dalam kitab bahasa Spanyol mengatakan bahwa Allah memberkati Sabado. Kemudian dalam kitab Keluaran ia mengatakan, ingat Sabado. Dalam Yeskiel dikatakan, Sabado adalah tanda. Jadi Yesus memelihara Sabado. Dan saudara lihat dalam bahasa Rusia atau Ukraina, Bulgaria, itu adalah Sabota. Dan dalam bahasa Arab itu adalah As-Sabit. Kemudian dalam bahasa Sanskerta itu adalah Sabta. Jadi di semua budaya dunia tidak ada pertanyaan tentang hal ini, tentang Sabat. Dan ketika Anda melihat ke dalam bahasa-bahasa itu sangat jelas. Saudara, dalam bahasa Inggris juga sebutan hari Sabtu adalah hari Sabat. Dan menurut sumber terpercaya seperti Royal Greenwich Observatory di Greenwich, Inggris, dan Naval Observatory Amerika Serikat, siklus mingguan tidak pernah berubah. 7 hari itu tidak pernah berubah. Saudaraku, sejarah juga telah memberitahu kepada kita bahwa di tahun 1582 Masehi, Paus Gregorius XIII mengubah tanggal untuk menyesuaikan kalender yang sudah berlalu dari musim yang sebenarnya. Dan dia memutuskan bahwa hari berikut setelah Kamis tanggal 4 Oktober 1582 akan menjadi Jumat 15 Oktober 1582. Saudara perhatikan bahwa perubahan ini tidak mengganggu siklus mingguan. Jumat tetap mengikuti Kamis dan Sabtu mengikuti Jumat. Jadi hari ke-7 dalam seminggu masih tetap hari Sabtu. Dan hari pertama minggu itu masih tetap hari Minggu. Jadi Sabtu selalu menjadi hari ke-7. Adam memelihara hari Sabat. Musa memelihara hari Sabat. Yesaya memelihara hari Sabat. Yeremia memelihara hari Sabat. Yeskiel memelihara hari Sabat. Dan Yesus sendiri memelihara hari Sabat. Kemudian rasul-rasulnya Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Paulus memelihara hari Sabat. Mari kita lihat ayat-ayat berikut ini. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Saudara, Paulus berkhotbah tentang Yesus dan itu hari Sabat. Dan hal yang menarik adalah bahwa beberapa orang bukan Yahudi berada di sana juga. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 42, firman Tuhan mengatakan, ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Saudara, the Gentiles itu artinya orang yang bukan Yahudi. Jadi ayat ini mengatakan bahwa Paulus beribadah dengan bangsa-bangsa lain atau dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi dia mengajar mereka tentang Yesus di sana. Kemudian Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 44, pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Saudara-saudara, seluruh kota datang, puji Tuhan.
Dan bagaimana jika semua orang di kota ini datang untuk menyembah Sang Pencipta setiap hari Sabat, saudara-saudara? Luar biasa. Haleluya. Saudara-saudara lihat, Sabat mewakili keharmonisan daripada umat manusia. Dan di dalam Kristus kita adalah satu umat manusia. Dan pada hari Sabat kita merayakan kesatuan kita sebagai umat manusia. Dan ketika kita datang untuk menyembah Dia pada hari Sabat, Ia mengikat kita bersama-sama sebagai satu umat kemanusiaan. Saudara pendengar yang saya kasihi, para murid Yesus memelihara hari Sabat. Kemudian dicatat di dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul 16 ayat 13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Saudara, di kota ini tidak ada gereja yang memelihara Sabat. Jadi Rasul Paulus bertemu dengan sekelompok orang percaya di tepi sebuah sungai yang tenang untuk beribadah pada hari Sabat. Saudaraku, Yesus memelihara Sabat. Itu kebiasaannya. Yesus berkata kepada para muridnya bahwa setelah penyalipan, mereka harus memelihara Sabat. Dan Petrus dan Paulus tetap memelihara hari Sabat. Kitab Wahyu memanggil kita kembali menyembah Sang Pencipta setiap hari Sabat. Dan pada hari-hari terakhir dari sejarah bumi, itu adalah wahyu Yesus Kristus. Wahyu memanggil kita kembali ke ibadah yang sejati. Saudara, mungkin seorang berkata, "Oh, saya pikir orang-orang Kristen sekarang memelihara hari Tuhan." Saudara, mari kita lihat apa kata Wahyu tentang hari Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu 1 ayat 10, "Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh." Jadi orang berkata, "Saya akan memelihara hari Tuhan." Tapi saudara perhatikan apakah teks ini memberitahu saudara hari apa hari Tuhan itu. Saudara, mungkin manusia mencoba untuk menentukan hari Tuhan. Tetapi Yesus tentu tahu lebih baik apa hari Tuhan itu. Mari kita biarkan Yesus yang mendefinisikan hari Tuhan itu. Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 8, "Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Kemudian Rasul Markus juga mencatat kalimat tersebut di dalam Markus 2 ayat 28. Jadi anak manusia juga adalah Tuhan atas hari Sabat. Kemudian Lukas juga mencatat ayat itu di dalam Lukas 6 ayat 5. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudaraku, apa yang saudara pikirkan jika Alkitab memasukkan hal yang sama itu 3 kali? Itu artinya sangat penting. Dan jika anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, maka Sabat harus hari Tuhan. Jadi hari Sabat milik Tuhan Pencipta dalam kitab Kejadian adalah hari Tuhan dalam kitab Wahyu juga. Dan Dia adalah Pencipta yang sama di dalam kitab Wahyu sebagaimana di dalam kitab Kejadian. Dan sama seperti Dia menyatakan kepada penduduk pertama di bumi, "Saya memberkati, menguduskan dan beristirahat pada hari Sabat." Jadi Dia memanggil semua umat manusia untuk menyembahnya di akhir zaman juga. Saudara, Dia tidak pernah berubah. Dan berikut ini adalah gambaran umat-umatnya yang terakhir di bumi. Di dalam Wahyu 14 ayat 12 berkata, "Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus." Kemudian Sabat tetap dipelihara oleh umat-umat Tuhan di dunia baru, di Yerusalem baru. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 66 ayat 22 dan 23. "Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku." Firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saudara pendengar yang saya kasih di dalam Yesus, hari Sabat diberikan pada waktu penciptaan. Itu diberikan di Gunung Sinai. Tetap dipelihara oleh umatnya. Dipelihara oleh Yesus. Dihormati oleh para murid. Dan tanda kuasa Allah. Dipelihara di dunia baru. Saudara-saudara, orang-orang akan datang dari utara dan selatan. Orang-orang akan datang dari timur dan barat. Orang-orang Afrika akan datang. Orang-orang Eropa akan datang. Orang Amerika,
akan datang, orang Asia akan datang, orang Indonesia akan datang dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh dunia, orang-orang akan datang. Dan bersama-sama sebagai satu umat manusia, bersama sebagai saudara dan saudari, sebagai satu keluarga, kita akan datang untuk memberikannya pujian, hormat, dan kemuliaan. Dan bersama-sama kita akan datang untuk memuji Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Kita akan datang bersama-sama dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus untuk memuji Kristus yang mati bagi kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus, jauh di dalam lubuk hati saya hanya bisa mengatakan satu hal: aku akan mengikuti Engkau, Juru Selamatku. Saudara, mungkin Anda berpikir ini adalah hal yang baru dalam hidup saya. Tapi saya tahu Anda hanya punya satu keinginan untuk mengikuti Yesus dan melakukan kehendak-Nya. Ketika kita telah belajar bahwa Allah menulis 10 hukum dengan jari-jarinya sendiri di 2 loh batu. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ketika kita menemukan Yeskiel mengatakan, hari Sabat adalah tanda antara Allah dan umat-Nya. Bahwa Yesaya dan Yeremia memelihara hari Sabat. Bahwa Petrus dan Yakobus dan Yohanes memelihara hari Sabat. Bahwa Paulus mengajarkan seluruh kota untuk memelihara hari Sabat. Dan Yesus sendiri setiap Sabat menyembah Bapa. Kita katakan, Tuhan, saya harus mengikutimu. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, hati kita hancur karena kasih kita kepada Kristus. Kita menangis dari dalam lubuk hati kita. Aku akan mengikutimu, Yesus Juru Selamatku. Bahkan jika hal itu berbeda dari pendapat yang populer dari orang banyak. Bahkan jika hal itu berbeda dari ajaran agama yang lazim di sekitar kita. Hatiku hanya akan menginginkan satu hal, yaitu kebenaran Alkitab. Hati saya hanya menginginkan satu hal, Yesus saja. Saudaraku, saat ini sementara Anda mendengarkan pekabaran firman Tuhan ini, maukah Anda menutup mata sambil menundukkan kepala dan berkata, Yesus, ajarkan saya kebenaran-Mu. Kemanapun firman-Mu menuntun hidup saya akan mengikutinya. Saudara yang kekasih dalam Yesus, apakah Anda ingin mengatakan, Yesus yang saya cintai, saat ini saya ingin mengikutimu, tidak peduli apapun yang orang lain ajarkan, saya ingin menyembahmu sebagai pencipta dan Tuhan saya secara pribadi, dan setiap Sabtu mendapatkan ketenangan Sabat-Mu. Saudaraku, bagi saya secara pribadi, hal yang paling penting dalam hidup ini adalah untuk mengikut Yesus. Apakah ini juga adalah keinginan Anda dan komitmen Anda? Apakah Yesus akan menjadi yang terpenting bagi hidup Anda lebih daripada apapun juga? Jika itu adalah keinginan Anda dan kerinduan Anda, saat ini saya ingin mendoakan Anda agar Yesus akan menuntun Anda dalam melakukan kehendak-Nya hari ini sampai selamanya. Maranatha. Mari kita berdoa. Yesus, Tuhan, Pencipta dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan Sabat bagi kami untuk mengingat bahwa Engkau yang menciptakan dunia dan yang telah menebus kami dari dosa. Dan sebagai tanda kami menyembah Engkau sebagai pencipta adalah mengingat dan menguduskan hari Sabat. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu akan Engkau karuniakan kepada kami, sehingga kami boleh menuruti setiap firman-Mu, dan kami akan setia kepadamu ya Tuhan, sampai Engkau datang kedua kali. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Para pendengar yang budiman, saudara sedang bersama program Pengharapan dalam Buku Wahyu bersama Pendeta Nofri Fatah. Hubungi kami melalui SMS di nomor 0877 16161637 bila saudara memiliki komentar, pertanyaan, ataupun permohonan untuk kami doakan. Nantikan pembahasan berikut minggu mendatang dalam program Pengharapan dalam Buku Wahyu pada hari dan waktu yang sama. Kiranya Tuhan memberkati
kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Itu tandanya Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera.